大陆在抬出空运，各方势力遇到异族格杀勿论。王律高大败，各地领主都会迎来一个强者。我在他面前连一招都撑不住，这是唯一的机会。人君ต้อง对决。作为对手。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 444 sampai 447. Cerita berlanjut, terlihat Lao Feng berdiri di ambang pintu sebuah ruangan yang penuh dengan harta karun yang menakjubkan. Meskipun dia merasa terkejut, tapi ia tetap tenang karena sudah terbiasa dengan kenangan warisan dari binatang bertanduk emas, yang juga penuh dengan banyak teknik luar biasa. Meskipun hanya cocok untuk binatang bertanduk emas itu sendiri. Di sisi lain, Lao Feng tidak sepenuhnya memahami nilai dan kegunaan dari banyak harta yang ada di depannya. Begitu pula dengan Babata. Sebagai pendamping yang setia, Babata telah mengikuti master planet Yuanmo Huyanbo yang pernah berjuang melawan galaksi tak terhitung jumlahnya. Dia juga menghadapi situasi hidup dan mati berkali-kali. Babata telah melihat begitu banyak pejuang kuat saling menghabisi dan memahami makna di balik nama-nama harta tersebut dan apa yang mereka wakili. Salah satu teknik ini saja sudah cukup untuk menghancurkan kekaisaran Black Dragon Mountain. Dan salah satu harta karun ini cukup untuk membuat 10.000 orang menjadi gila. Babata benar-benar terpana dan gelisah saat melihat daftar harta karun itu, dan beranggapan kalau harta karun ini benar-benar gila. Sampai-sampai Babata menyarankan agar Lao Feng terus bersemangat menjadi bagian dari perusahaan semesta virtual. Meskipun hanya berada di lapisan luar perusahaan semesta virtual, pasalnya jika Lao Feng nanti menjadi makhluk abadi, maka suatu saat dia pasti akan memasuki bagian inti dari perusahaan tersebut. Babata juga beranggapan kalau garis start Lao Feng untuk menjadi kuat jauh melampaui gurunya. Namun Lao Feng justru merasa kalau gurunya tidak bisa dibandingkan dengan dirinya, yang hanya berada di level bintang saja. Gurunya bahkan bisa menciptakan teknik seperti jejak jiwa, yang artinya Lao Feng masih jauh di belakang. Sikap rendah hati dari Lao Feng ini justru mendapatkan pujian dari Babata, karena Babata berpikir kalau mentalitas seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan. Tidak peduli seberapa mengesankan pertempuran jenis itu, lagi pula pertempuran itu hanyalah pertempuran antar jenius tingkat bintang saja. Babata memberitahu bahwa pertempuran ini merupakan jalan untuk menjadi lebih kuat baru saja dimulai. Yang harus Lao Feng lakukan sekarang adalah mengambil sumber daya yang berharga demi memperkuat dirinya dan menjadi lebih kuat lagi. Di tengah-tengah nasihat dari Babata, tiba-tiba layar laptop Lao Feng sedikit bergetar menampilkan surat yang baru saja diterima. Surat itu berisi sebuah ucapan selamat dari Lao Feng yang kini telah resmi menjadi awal yang absolut. Kali ini rencana pelatihan perusahaan semesta virtual untuk generasi muda dimulai dari tingkat semesta. Hal pertama yang perlu Lao Feng lakukan adalah mencapai tingkat semesta dulu. Tapi jangan khawatir tentang hal ini. Pada saat Lao Feng menyelesaikan pelatihan di Jagat Raya, dia itu sudah pasti bisa menerobos. Lao Feng sekarang telah diberikan 10.000 poin. Gunakan poin-poin ini untuk membeli barang apapun dalam harta karun. Selama dia punya cukup poin, Lao Feng bisa membeli apa saja. Lao Feng disarankan untuk membeli teknik yang dia butuhkan. Manfaatkan waktu 3 tahun ini untuk melatih teknik tersebut. Itu akan menjadi pilihan terbaik. Dan juga jangan membuang waktu melatih tubuh dan energi roh saja. Dari level bintang 1 hingga 9, ini lebih didasarkan pada kuantitas. Namun dari tingkat bintang ke tingkat alam semesta, itu adalah evolusi kehidupan itu sendiri. Perusahaan akan mengeluarkan uang untuk masing-masing anggota, memberi setiap anggota inti cara yang tak ternilai untuk memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan energi genetik, dan juga teknik roh mereka. Ini akan membantu seseorang tumbuh dari level 1 ke level 9 dalam waktu yang begitu singkat. Adapun evolusi kehidupan itu sendiri dan terobosan yang mengharuskan setiap anggota untuk bekerja keras. Perusahaan tidak akan membiarkan anggota inti membuang waktu hanya untuk membangun kekuatan. Waktu mereka harus digunakan untuk memperkuat kemampuan bertarung mereka, memahami hukum asal, dan mempelajari teknik. Lao Feng dan Babata tertegun setelah membaca surat itu. Bahkan Lao Feng dan Babata juga sempat bertanya-tanya dari level 1 hingga 9 perusahaan akan memperkuat tubuh.
Pengetahuan umum di alam semesta adalah bahwa seorang prajurit harus serius melatih untuk menyerap energi. Namun perusahaan semesta virtual mampu memasok barang-barang yang begitu kuat kepada anggota intinya. Lantas Lo Fang pun segera duduk di depan laptop dan memilih teknik. Kenangan warisan binatang bertanduk emas memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak perlu membeli apapun. Klamosa dan bakatnya yang tinggi tidak memiliki teknik pertempuran yang efektif. Lo Fang membuka sejumlah besar senjata tempur jarak dekat. Hingga pada akhirnya Lo Fang memilih untuk membeli senjata energi genetik level 5, pisau bayangan emas. Ini membutuhkan 12 poin. Perisai absolute point level 5 membutuhkan 8 poin. Dengan bantuan Babata, ia dapat membuat keputusan cepat. Teknik penempuran yang ia pilih cukuplah mahal. Babata menjelaskan bahwa teknik itu adalah hasil kerja keras dan darah hidup para prajurit absolut. Lo Fang kemudian mengundang Rongjun dan Wuke ke ruang tamunya. Mereka berbicara tentang manfaat anggota awal absolut di alam semesta virtual. Wuke, seorang pangeran Manka, memiliki pandangan yang berbeda. Bagi klan Manka dan klan lainnya di alam semesta, memperkuat tubuh dan teknik-teknik seperti kolam kehidupan adalah hal yang umum. Namun di perusahaan semesta virtual mereka memelihara hingga puluhan juta anggota dengan cara itu. Sebuah bukti kekayaan perusahaan semesta tersebut. Meski demikian, Wuke menekankan bahwa keuntungan ini hanya bersifat eksternal. Apakah seseorang bisa mencapai prestasi besar tetap tergantung pada diri sendiri. Wuke berpikir bahwa alam semesta sangatlah misterius. Pasalnya, setiap 10 juta tahun, berapa banyak prajurit absolut yang benar-benar bisa menonjol. Dari 10 juta orang di Gunung Wuxiang, 99,9% akan jatuh, sedangkan sisanya menjadi makhluk abadi. Lo Fang, Rongjun, dan Wuke merasa tekanan besar. Meskipun banyak pejuang mencapai tingkat penguasa sektor dan memiliki satu galaksi, mereka masihlah harus berjuang untuk menjadi prajurit puncak di antara yang abadi. Lo Fang memiliki binatang bertanduk emas dan klamosa, dua ras besar galaksi. Dia bisa mencapai raja sektor bahkan dalam tidurnya. Namun ia yang menjadi prajurit puncak di antara yang abadi. Rongjun dan bakatnya juga memiliki visi yang sangat jauh. Dia tidaklah puas hanya menjadi orang mati biasa. Wuke, seorang jenis mutlak langka dari planet Manka, memiliki ayah sebagai salah satu pejuang pamungkas alam semesta. Dan ayah yang sebagai sasarannya, ia juga memiliki pandangan yang sangat tinggi. Namun faktanya adalah dari 1000 pejuang, kurang dari 10 yang akan menjadi abadi. Bahkan binatang bertanduk emas yang begitu banyak generasi terjebak di tingkat penguasa sektor. Dia tidak dapat menerobos. Jalan menuju keabadian sangatlah sulit dan jalan Lo Fang baru saja dimulai. Setelah itu, Lo Fang duduk di depan laptop dan kembali memilih teknik-tekniknya. Mulai dari senjata energi genetik level 5 dan pisau bayangan emas, itu membutuhkan 12 poin. Lo Fang dapat menyesuaikan desainnya sendiri, sesuai dengan desain bilah darah bayangan. Selain itu, Lo Fang juga berencana akan memilih perisai absolute point level 5, yang hanya membutuhkan 8 poin dan mengatur desainnya ke 6 desain perisai bermata. Bilah bayangan emas, perisai kosong absolute, ini semua akan Lo Fang gunakan untuk klamosa. Selanjutnya, Babata menyarankan Lo Fang agar memilih ruang absolut yang cocok dengan binatang bertanduk emas. 9 utas yang cocok untuk penerbangan pengendali seperti Lo Fang. Bilah bayangan emas hanya 12 poin, namun teknik sebelum dia yang lebih murah adalah puluhan poin. Banyak dari mereka bernilai ratusan poin dan bahkan ribuan yang tertinggi. Yang tertinggi bahkan mencapai 1 juta, puluhan juta itu terlalu tinggi. Babata kemudian menjelaskan bahwa teknik-teknik itu adalah sesuatu yang harta karun prajurit yang absolut dan tidak pernah menyebar. Meskipun spesial dan kuat, tetapi menurut pemikiran Babata, harganya hanya bernilai sekitar 10.000 poin. Pada saat itu, Lo Fang menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan dan mendiskusikannya dengan Babata. Sebelum akhirnya dia menghabiskan poin yang diterimanya dari perusahaan semesta virtual sebagai anggota baru dari area rahasia awal absolut. Lo Fang diberi 10.000 poin. Meskipun banyak teknik dalam daftar yang sangat menggiurkan, harga mereka sangatlah tinggi. Ada yang mencapai jutaan bahkan puluhan juta poin. Lo Fang hanya bisa meneteskan air liur ketika melihat teknik-teknik tersebut. Dia menghabiskan hampir setengah jam berdiskusi dengan Babata, menghitung 10.000 poinnya dan akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa teknik dan senjata. Binatang bertanduk emas tidak memerlukan poin, sementara untuk klamosa, Lo Fang menghabiskan 9.820 poin untuk membeli satu set lengkap teknik dan senjata saja. Dia membeli teknik pertarungan jarak dekat senilai 3.200 poin.
teknik perisai seharga 800 poin, dan teknik pisau senilai 5.800 poin. Totalnya dia menghabiskan 9.820 poin, menyisakan 100 poin untuk dirinya sendiri. Lo Feng menggunakan 180 poin untuk membeli pisau bayangan emas dan perisai absolut seharga 20 poin, serta 2 buah kehidupan seharga 100 poin dan 30 buah air yang membengkak seharga 60 poin. Dan demikian seluruh 10.000 poinnya telah habis digunakan. Selama kapal alam semesta melaju dengan kecepatan 20 kali cahaya menuju pusat alam semesta manusia. Lo Feng memanfaatkan waktu ini untuk berlatih dan mengembangkan kemampuannya. Di dalam kapal, dia sering duduk di ruang istirahat, menonton berita, dan berlatih dengan tekun. Dia juga banyak menghabiskan waktunya di alam semesta virtual menyerap informasi seperti spons. Di dalam dunia internalnya, benua emas yang dimilikinya telah berkembang pesat, mencapai panjang dan lebar 9.000 km. Binatang bertanduk emasnya telah berevolusi hingga tingkat semesta 9, yang membutuhkan sekitar 9 tahun untuk mencapai level penguasa domain 1. Sementara itu, Lo Feng mengarahkan binatang bertanduk emas untuk berfokus pada dasar-dasar sebelum memulai teknik pertempuran yang lebih kompleks. Selain binatang bertanduk emas, Klamosa juga berlatih di ruang absolut, meningkatkan pemahaman tentang hukum asal ruang angkasa. Dalam bentuk manusia, Klamosa menggunakan pisau dan perisai untuk melatih teknik ilusi. Semua ini adalah persiapan Lo Feng untuk meningkatkan kemampuan bertarung jarak dekatnya. Setelah itu, di ruang pelatihan pila nomor 1136, Lo Feng menggunakan Absolute Point dan pisau bayangan darah untuk berlatih melawan simulasi lawan. Dia meminta simulasi pertempuran melawan Rong Jun dan kemampuan tertingginya. Pertarungan itu sangatlah intens dan Lo Feng yang berusaha memotong hampir 10.000 kali dalam sekejap. Namun kekuatan brutal Rong Jun sulitlah ditandingi, dan Lo Feng terluka parah sebelum akhirnya simulasi berakhir dan luka-lukanya disembuhkan oleh ruang pelatihan. Meski demikian, Lo Feng merasakan peningkatan dalam kemampuannya. Dia menyadari bahwa meskipun tubuh manusia yang memiliki keterbatasan dan latihan yang tekun, dia bisa menjadi lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, teknik ilusi yang dimiliki Klamosa memberikan keunggulan tersendiri. Lo Feng terus berlatih dengan tekun. Setelah melanjutkan perjalanan selama sekitar 2 tahun dan 3 bulan, Lo Feng akhirnya berhasil mengalahkan simulasi Rong Jun dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah pencapaian besar baginya. Namun dia tidaklah berpuas diri dulu. Dia tahu bahwa perjalanan alam semesta sangatlah panjang dan penuh misteri. Siapapun di antara 1000 jenius teratas, mungkin ada yang memiliki keajaiban yang lebih besar dari dirinya. Dengan semangat, Lo Feng melanjutkan latihannya, baik di alam semesta virtual maupun dalam ruangan pelatihan. Dia bertekad untuk tidak hanya menjadi ahli dalam serangan jarak jauh saja, tetapi juga dalam pertarungan jarak dekat. Dan cara inilah dia tidak akan memiliki kelemahan. Dalam 3 tahun perjalanan, tidak ada satupun dari 1000 jenius yang berani bersantai. Pertempuran jenis ini memiliki efek yang besar pada mereka. Mereka telah melalui banyak pertempuran hidup atau mati yang sangat mempengaruhi mereka. Banyak dari mereka yang terus berlatih sejak saat itu dan telah meningkat pesat. Selain itu, mereka dapat memiliki teknik yang mereka inginkan dan poin yang diberikan oleh perusahaan semesta virtual. Setelah 3 tahun pelatihan, Lo Feng dan yang lainnya telah mencapai banyak peningkatan di dalam aula kapal alam semesta. Lo Feng yang mengenakan baju besi dan sepatu bot yang sepenuhnya pas berdiri dengan tenang. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua kurus dengan rambut perak memberitahu dengan hormat kalau mereka sebentar lagi akan tiba di kantor pusat perusahaan semesta virtual. Mendengar pemberitahuan itu, Lo Feng seketika merasakan perjalanan 3 tahun yang penuh dengan peningkatan yang signifikan. Dia menyadari bahwa alam semesta sangatlah luas dan penuh dengan misteri. Dia harus selalu menjaga tingkat penghormatan terhadap alam semesta dan tidak pernah meremehkan orang lain. Ketika kapal alam semesta mendekati markas besar perusahaan semesta virtual, Lo Feng merasa guncangan kecil. Setelah sekitar 10 detik, semuanya kembali normal. Seluruh aula besar itu seketika menjadi transparan, memperlihatkan pemandangan di luar dari kejauhan. Terlihat juga kalau benua yang sangat luas mengambang di ruang angkasa. Sontak Lo Feng tertegun melihat pemandangan tersebut. Markas besar perusahaan semesta virtual, mereka akhirnya tiba di sini. Perjalanan panjang menuju pusat alam semesta manusia telah berakhir. Namun perjalanan untuk menjadi lebih kuat dan memahami lebih banyak misteri alam semesta baru saja dimulai. Pada saat itu, Lo Feng berdiri di dalam kapal semesta. Matanya terpaku pada sebuah benua besar yang melayang di angkasa.
Pemandangan ini benar-benar mengejutkan bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan berbagai benda langit seperti planet, bintang, dan nebula, yang tampak seperti sebuah benua. Dalam kehidupan di alam semesta, Lao Feng sudah pernah melihat banyak hal, sisa-sisa kapal semesta, binatang buas ruang angkasa, dan fenomena lainnya yang menakjubkan. Namun melihat benua yang terpampang di angkasa adalah sesuatu yang membuatnya terdiam takjub. Benua ini begitu besar sehingga meski kapal mereka semakin mendekat, rasanya benua itu tetap jauh dari jangkauan. Lao Feng berpikir bahwa benua ini bahkan lebih besar dari planet manapun yang pernah kulihat. Setidaknya 10 juta kali lipat, ini luar biasa besar. Di samping Lao Feng, seorang pria tua kurus tersenyum dan mencoba memberitahunya. Yang merasa penasaran bertanya-tanya ukuran dari benua tersebut. Dia pun memberitahu bahwasanya jika mereka tidak memiliki transfer alam semesta melalui alam semesta yang gelap dan hanya mengandalkan kapal semesta untuk terbang dari satu sisi ke satu sisi lainnya, maka mereka itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Sontak hal ini benar-benar membuat Lao Feng terkejut. Pasalnya markas besar perusahaan semesta virtual itu berarti memiliki diameter yang luas, sekitar 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah lebih dari 10 triliun kilometer, jauh lebih besar dari diameter bumi yang hanya sekitar 10.000 kilometer. Tidak heran bintang dan planet di sekitarnya tampak seperti titik kecil di samping benua raksasa itu. Merasa penasaran, Lao Feng pun mencoba bertanya, bagaimana benua besar seperti ini bisa terbentuk? Apakah ada benua sebesar itu yang terbentuk secara alami di alam semesta? Lantas pria tua itu pun menjawab bahwa tak ada yang pernah tahu tentang hal tersebut. Kapal semesta mereka terus melaju mendekati benua besar itu dengan kecepatan cahaya. Setelah 13 jam perjalanan, mereka akhirnya mencapai pintu masuk kantor pusat perusahaan alam semesta virtual. Selama perjalanannya, Lao Feng terus terpesona oleh keindahan dan kesempurnaan benua tersebut. Meskipun tampak alami, tetapi jelas bahwa benua ini dipenuhi dengan teknologi canggih. Pada waktu itu, si pria tua menjelaskan kepada Lao Feng bahwa bintang-bintang, planet-planet, dan nebula yang mengelilingi benua ini sebenarnya adalah senjata teknologi yang sangat menakutkan. Dari penjelasan barusan, Lao Feng menyadari bahwa dengan teknologi perusahaan, mengendalikan bintang dan planet seperti mainan adalah hal yang mungkin. Selang beberapa saat, akhirnya kapal mereka memasuki celah di benua dan terbang selama beberapa menit sebelum melambat dan berhenti. Lao Feng bersama beberapa orang lainnya keluar dari kapal. Di luar, 10 pria dan wanita mengenakan seragam menunggu mereka. Di sana, seorang pria berlapis baja perak dan tunduk hijau memimpin mereka dan menyambut Lao Feng dengan penuh hormat. Pria berlapis baja itu memberitahu kalau Tuan Kesatria sedang menunggu kedatangan Lao Feng. Oleh karena itu, Lao Feng diminta untuk mengikuti dirinya. Tanpa banyak bertanya lagi, Lao Feng pun mulai mengikuti pria itu sambil mengucapkan terima kasih kepada pria tua kurus yang telah menemaninya selama 3 tahun. Mereka melewati jalur seperti mimpi, setengah transparan, memungkinkan mereka melihat ruang angkasa yang indah di luar serta pemandangan gunung di sekitarnya. Di sepanjang perjalanan itu, 3 orang menunggu Lao Feng dengan barang-barang yang telah dipesannya. Mereka menyadari barang-barang tersebut dan Lao Feng segera memeriksanya sebelum menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Mereka dibawa ke aula besar berbentuk opal dengan lingkungan yang sepenuhnya transparan. Melihat ke atas, mereka bisa melihat ruangan angkasa tanpa akhir dan pemandangan indah yang jauh, serta kapal-kapal semesta dan makhluk abadi yang melintas. Di sana terdengar beberapa orang menyapa Lao Feng dengan antusias. Hal ini membuat Lao Feng tertawa dan melambai pada teman-temannya. Mereka ternyata adalah sekelompok pemuda yang telah berlatih bersama 3 tahun di Gunung Yuxiang menjadi teman baik. Melihat keberadaan Wuka, Lao Feng pun bertanya tentang keberadaan dari Rong Jun. Lantas Wuka pun menjawab kalau dia itu akan segera datang. Di tempat lain di aula, terlihat beberapa pemuda mengobrol dan menggunakan energi genetik. Mereka merasa belum puas dengan sistem pemilihan alam semesta virtual dan percaya bahwa mereka telah meningkat pesat selama 3 tahun terakhir. Mereka sangat yakin dan siap untuk bersaing lagi. Setelah sekitar 6 jam, semua 1000 orang telah berkumpul. Seorang pria tinggi kurus dan mata merah berbicara dengan suara serak memancarkan aura yang membuat 1000 pemuda merasa ketakutan. Pria tinggi itu kemudian meminta Lao Feng dan yang lainnya agar mengikutinya. Sehingga mereka pun sigap mengikuti pria itu yang aura kekuatannya yang membuat hati mereka bergetar.
Mereka tiba di depan sebuah kapal aneh berbentuk ikan berwarna biru pucat yang tembus cahaya. Kapal ini meskipun terlihat seperti ikan, memiliki pintu kabin dan jalur internal seperti kapal lainnya. Lo Feng heran dengan kapal itu. Melihat kapal ini, Babata pun menjelaskan bahwa kapal itu adalah kapal semesta yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lainnya. Kapal ini jauh lebih baik daripada kapal planet Yuanmo milik Gurung Lo Feng. Karena kapal ini memang kapal semesta tingkat tinggi yang luar biasa. Setelah itu, Lo Feng dan kelompoknya memasuki kapal yang interiornya mirip dengan kapal lain meskipun eksteriornya seperti ikan. Mereka menuju aula besar di dalam kapal, di mana tekanan tanpa bentuk membuat 1000 jenius diam tak bersuara. Dan itu, kapal ikan besar ini pun membawa mereka menghilang dari posisinya, membawa 1000 jenius menuju petualangan baru di alam semesta utama. Di dalam aula besar, tidak ada satupun dari 1000 jenius yang berani mengeluarkan suara. Suasana begitu menegangkan, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan gunung raksasa. Tuan Kesatria yang berdiri di hadapan mereka tampak mengintimidasi hanya dengan kehadirannya saja. Aura alami pria itu yang seolah-olah ada namun tidak sepenuhnya nyata, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa terhimpit oleh rasa hormat yang mendalam. Keningan itu pecah oleh raungan gemuruh dari luar. Suara itu menggema melalui kapal alam semesta, memantul di dalam interior dan akhirnya terdengar di seluruh alam semesta. Para jenius sebagian besar masih berada di tingkat bintang dengan beberapa yang telah menembus ke tingkat alam semesta. Mereka hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Jika makhluk itu tidak mengendalikan auranya, mungkin hanya dengan melihatnya saja jiwa mereka bisa hancur. Tuan Kesatria itu kemudian langsung memerintahkan kapal untuk menghentikan perjalanan dan memberikan perintah kepada makhluk besar itu untuk membuka jalur alam semesta. Lalu kapal pun melanjutkan perjalanan. Tetapi ketidaknyamanan melanda perasaan 1000 jenius. Bahkan Lo Feng merasakan kapalnya berdenyut keras. Ia berusaha keras untuk tetap membuka matanya, namun pandangannya kabur. Setelah 5 hingga 6 menit, perasaan itu mulai mereda. Lo Feng mulai sadar sepenuhnya dan melihat sekeliling. Banyak dari mereka yang tergeletak di tanah dan wajah pucat. Beberapa bahkan memiliki air mata yang mengalir. Perlahan mereka semua bangkit dan mengembalikan ketenangan mereka. Sampai di alam semesta utama, para jenius termasuk Lo Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka melihat sekeliling dengan antusias, bahkan 10 makhluk yang menemani Tuan Kesatria terlihat sangat antusias. Di momen serupa, Tuan Kesatria menjelaskan bahwa alam semesta yang sebenarnya di mana orang akan hidup ini sangatlah luas, besar, dan sempurna. Dan karena sempurna, orang-orang tidak akan dapat dengan mudah melihat aliran energi. Namun di alam semesta utama ini, aliran energi hukum asal sangatlah jelas dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, di sini mereka semua bisa melihat betapa sempurnanya hukum yang berbeda bekerja bersama mereka. Karena semuanya bisa dilihat dengan mata mereka, sehingga pemahaman di sini akan menjadi jauh lebih mudah. Dengan senyuman kecil, Tuan Kesatria kemudian berkata, kalau mereka kali ini akan mendarat di sebuah kota kekacauan primal, yang merupakan tempat para peserta dari alam semesta dasar melatih dan tinggal dalam 30 tahun ke depan. Tuan Kesatria terus mengingatkan mereka, setelah mereka memasuki kota kekacauan primal, maka mereka harus mendengarkan dengan jelas aturannya. Di waktu yang sama, kapal pun melambat dan ikan besar ini yang merupakan kapal akhirnya tiba di kota kuno yang melayang di udara. Pintu kabin terbuka dan 1000 jenius terbang keluar mendarat di jalan kota. Saat mereka mendarat, mereka langsung disambut oleh seorang penerima kota. Penerima kota ini juga memberitahu mereka tentang kos kekacauan primal yang telah ada sejak lama dan diatur oleh beberapa organisasi besar seperti perusahaan semesta virtual dan Hook Ekdozo. Lalu penerima kota ini mengajak mereka berjalan, menjelaskan sambil mereka menyusuri jalan-jalan kota yang megah. Ia juga mengatakan bahwa di antara peserta yang datang ke kota ini hanya makhluk absolut yang telah diproduksi. Pada waktu itu nampak Lo Feng sedang melihat sekeliling, memperhatikan banyak manusia yang duduk bersila di balkon-balkon bangunan, menggambar sesuatu dengan alasan yang tidak jelas. Aura kuat memenuhi udara, jauh lebih kuat dari penguasa sektor. Beberapa bahkan menggunakan mantra yang tidak bisa dipahami. Di langit, Lo Feng melihat alam semesta terbelah dengan benang-benang kristal yang mengalir di dalamnya, dipenuhi dengan ukiran misterius. Penerima kota lalu berkata bahwa alam semesta ini memiliki umur yang sangat panjang. Di sini hukum asal semesta mengalir dengan sangat jelas dan pemahaman jauh lebih mudah. Kota ini penuh dengan ukiran hukum asal yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk absolut dari masa lalu.
Jika para jenius tertarik, maka mereka bisa menjelajahi balkon-balkon di seluruh kota. Penerima kota juga memberitahu bahwa pada gedung kosong di seluruh kota, jika pintunya berwarna putih, itu berarti tidak ada yang tinggal di sana. Para jenius kali ini dapat memilih tempat tinggal dengan meletakkan tangan mereka di pintu dan sistem akan mengaktifkan sinyal mereka. Selain itu, di sini ada satu aturan penting. Di dalam alam semesta utama, pembunuhan antara manusia dilarang keras. Siapapun yang melanggar akan dihukum tanpa ampunan. Penerima kota juga menjelaskan bahwa waktu di alam semesta utama berjalan dan rasio 1:3,28. Dibandingkan alam semesta yang sebenarnya, waktu partisipasi mereka di sini adalah sedikit lebih dari 30 tahun. Dan aturan dan penjelasan itu, penerima pembawa mereka ke balkon besar yang panjangnya hampir 100 meter. Cukup luas untuk menampung 1.000 orang. Di balkon itu banyak gambar terukir yang misterius dan juga aneh. Penerima kemudian memberi peringatan terakhir agar para jenius tidak mengganggu makhluk absolut yang sedang mempelajari hukum asal. Jika mereka melakukannya, maka penerima kota tidak ragu untuk mengusir mereka dari alam semesta itu. Lantas para jenius pun mengangguk patuh, menyadari betapa pentingnya aturan itu. Mereka bersiap untuk menjelajahi masa latihan dan eksplorasi di kota kekacauan Primal, tempat yang penuh dengan potensi dan bahaya tersembunyi. Jalan mereka baru saja dimulai dan mereka harus bertahan hidup untuk melihat apa yang bisa mereka capai di alam semesta utama. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.